All I feel is blue. Like, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Dewi Nasiroh, sebagai moderator dan penyaji kedua, dengan rekan saya, Risma Nadia Safitri, sebagai penyaji pertama, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai review jurnal penelitian kualitatif. Sebelum itu, berikut saya paparkan beberapa perihal terkait dengan review jurnal kali ini adalah yang pertama, judul penelitian. Kedua, orang yang meneliti. Ketiga, motivasi penelitian. Keempat, pertanyaan penelitian atau research question. Kelima, penelitian sebelumnya. Keenam, teori yang melandasi penelitian. Ketujuh, pendekatan penelitian. Yang kedelapan, jenis data. Kemudian sumber data, teknik analisis data, keterbatasan atau saran, dan yang terakhir adalah judul baru penelitian. Dalam pertemuan kali ini, jurnal yang akan kami bahas adalah Dilema Akrualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Peneliti, motivasi, dan pertanyaan. Dalam jurnal kali ini, peneliti bernama Atik Andayani dari Universitas Kanjuruhan Malang. Motivasi dalam jurnal penelitian kali ini yaitu pemerintah daerah Indonesia memberlakukan akuntansi berbasis akrual setelah mengalami pertentangan dalam mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak. Implikasinya, pemerintah harus melaksanakan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dalam keuangan negara dengan penyampaian laporan tanggung jawab tentang keuangan pemerintah yang sesuai dengan prinsip tepat waktu dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan basis kas berubah menjadi akrual dan 2015 dimulai pelaksanaan full adoption accrual basis. Pengelola keuangan di daerah umumnya merasa khawatir terhadap perubahan atas standar akuntansi keuangan dan fenomena tersebut sejak tahun 2014. Bendara sebagai salah satu pengelola keuangan di daerah mengalami dilema dari sisi lain dan dari sisi diri sendiri. Lingkungan internal yaitu pejabat pengelola keuangan lainnya di SKPD, pemerintah kota, serta lingkungan eksternal berupa peraturan dan kebijakan. Pertanyaan penelitian dalam jurnal kali ini yaitu, apa dilema yang dihadapi pengelolaan keuangan daerah sebagai dampak akrualisasi akuntansi sektor publik? Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya adalah yang pertama, Palan 2007, Tresnawati dan Setiawan 2013, Helden dan Udin 2016, mengutarakan bahwa kompetensi merupakan kekhususan seseorang dalam mengerjakan sesuatu dan hal tertentu. Dalam hal ini, seorang bendahara pengeluaran seharusnya memiliki kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Yang kedua adalah Hanjani 2010, Kamayanti 2011, Saputra 2015, Tuan 2016, mengutarakan bahwa bendahara acap kali sebagai objek utama dan pertama dalam pemeriksaan keuangan. Bendahara harus bertanggung jawab atas semua pengeluaran keuangan yang dikelolanya. Bendahara harus waspada jika ditemukan kesalahan, karena tidak jarang pemimpin kantor juga menyalahkan bendahara, sehingga akan menjadikan beban berat bagi seorang bendahara. Yang ketiga adalah Mahmudi 2011 dan Charwana 2016, menyatakan bahwa akuntansi akrual sebagai basis akuntansi terkait pengakuan, pencatatan, penyajian transaksi ekonomi, dan aktivitas dalam proses melaporkan keuangan terjadinya transaksi yang tidak memperhatikan waktu diterima dan dibayar secara kas maupun setara kas. Dan yang terakhir adalah Mardiasmo 2009, menyebutkan bahwa akuntansi basis akrual lebih sempurna dan valid daripada akuntansi basis kas, karena lebih tepat guna dan komprehensif. Kira-kira apa sajakah teori, pendekatan, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang teori penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi, di mana pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan atau pengkajian sebagai seorang pengamat. Yang kedua adalah wawancara, dan yang terakhir adalah dokumen.
Wawancara berlangsung secara terus-menerus sejak awal hingga akhir sehingga tidak ditemukan lagi perspektif baru yang dikemukakan informan tentang akrualisasi tersebut. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan beberapa bendahara pengeluaran Kota Batu sebagai informan. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif untuk mengungkapkan pengertian umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman bendahara dalam akrualisasi mengelola keuangan daerah. Yang ketiga adalah jenis data penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Data subjek dapat berupa pengamatan dengan mengumpulkan catatan lapangan penelitian serta wawancara secara terbuka dan semi terstruktur. Sedangkan pada data dokumenter dapat berupa dokumen arsip resmi pemerintah Kota Batu untuk menganalisis dan mengungkap secara terperinci tentang dilema akrualisasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang terakhir adalah sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui wawancara, kuesioner atau angket, dan observasi atau pengamatan. Teknik analisis data dalam penelitian kali ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tahap pertama, organisasi data, yaitu menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data yang dibutuhkan. Tahap kedua, pembacaan dan memoing, yaitu membaca dan mencatat mengenai fenomena yang dialami informan. Kemudian seluruh catatan wawancara dari beberapa informan ditranskripsikan ke dalam transkrip atau tulisan. Tahap ketiga, mendeskripsikan data menjadi kode dan tema, yaitu menginventarisasi pernyataan-pernyataan mengenai fenomena dilema akrualisasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tahap keempat, mengklasifikasikan data menjadi kode dan tema, yaitu mengelompokkan menjadi unit, makna, dan mengembangkan pengertian fenomena. Tahap kelima, menafsirkan data, yaitu mengembangkan deskripsi tekstural tentang peristiwa atau pengalaman. Tahap keenam, menyajikan atau visualisasi data, yaitu menyajikan narasi tentang esensi dalam bentuk pembahasan mengenai pengalaman informan dalam fenomena tersebut. Beberapa keterbatasan atau saran dalam penelitian kali ini yaitu, yang pertama, peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait dengan akrualisasi akuntansi, apakah yang dibutuhkan, dan kendala lain dalam mengelola keuangan pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia. Yang kedua, penelitian berikutnya diharapkan dapat untuk melihat signifikasi perubahan basis akrual serta komitmen dengan hasil laporan keuangan pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia. Yang ketiga, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengevaluasi dilema akrualisasi yang terjadi dan dihadapi oleh pengelola keuangan pada beberapa pemerintah daerah lainnya. Tibalah pada tahap akhir review jurnal kali ini adalah membuat judul baru penelitian berdasarkan keterbatasan atau saran yang telah dikemukakan. Dengan demikian, kami memutuskan judul baru penelitian tersebut adalah Hubungan antara akrualisasi akuntansi dengan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.